Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apa yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena nikmat, rahmat, serta ridhonya kita masih dapat menjalankan ibadah, terutamanya ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan ikhlas akan dinilai oleh Allah dengan ridhonya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, tidak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kelak kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya, yaitu syafaat uzma di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada hari yang ke-10 ini saya akan menyampaikan satu buah judul yang bertema ada 6 kelompok orang yang bakal tersiksa dalam kehidupannya di akhirat kelak. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna kejadiannya. Disediakannya kita nikmat untuk memenuhi kebutuhan kita, dan diturunkannya kita hidayah agar kita tetap berada dalam kebenaran, karena kebenaran akan membawa kebahagiaan. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada manusia, namun karena sikap dan tingkah lakunya yang tidak benar membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka, dan mereka pun mendapat siksa yang sangat berat karena ulahnya sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat 6 kelompok orang yang bakal tersiksa dalam kehidupannya di akhirat kelak. Yaitu yang pertama, orang yang tidak memanfaatkan ilmunya. Setiap muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, sehingga apa saja yang dikerjakannya tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apa yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Manakala ilmu tidak dimanfaatkan dalam kebaikan, maka ia termasuk orang yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak dimanfaatkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, pemimpin yang lalim. Kepemimpinan merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apabila seorang pemimpin menyalahgunakan jabatannya, apalagi bila sampai berlaku lalim, maka amat besar azab yang akan diterimanya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang lalim. Hadis riwayat Abu Ya'la, Tabrani, dan Abu Nuaim. Yang ketiga, penyiksa manusia. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Persaudaraan yang membuat mereka tidak boleh saling menyiksa satu dengan yang lainnya. Namun, bila hal itu tetap dilakukan, maka akan mendapat azab yang sangat pedih dalam kehidupannya di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras dalam menyiksa manusia adalah orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi, Ahmad, dan Abu Nuaim. Yang keempat, pencari rezeki yang tidak halal. Setiap manusia harus mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Pada prinsipnya, mencari rezeki secara halal merupakan sesuatu yang harus dipegang secara erat-erat. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang tidak halal. Apalagi bila sampai menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan legalitas manusia, agar yang sebenarnya tidak halal menjadi terkesan halal. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga bersabda, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah orang yang mendapatkan harta dari sumber yang tidak halal kemudian menyebabkannya masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sekedar dianggap baik. Setiap orang seharusnya berusaha untuk kebaikan. Namun, karena kebaikan akan membawa keberuntungan, tidak sedikit orang yang hanya ingin mendapatkan keberuntungan itu saja, tanpa mau bersusah payah. Ia berbuat baik, sekedar ingin menarik simpati orang lain saja. Orang yang hanya berpura-pura melakukan kebaikan ini akan mendapat azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang dipandang ada kebaikannya, padahal sebenarnya tidak ada sisi kebaikannya sama sekali. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, orang yang menyerupai ciptaan Allah. Manusia merupakan makhluk Allah yang sangat terbatas ilmu dan kemampuannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan merasa bisa bersaing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi merasa tidak bergantung kepadanya lagi, kemudian tidak mau mengabdi kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membuat sesuatu menyerupai makhluk Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, kabar takut yang disampaikan oleh Rasulullah tadi betul-betul kita imani. Dan jangan sampai dalam kesempatan hidup kita melakukan salah satu daripadanya. Dan apabila sudah dilakukan, maka hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon tolong dimaafkan. Dan semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam minni ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.